kemarin sudah dijelaskan bahwa kalau ada susunan fi'il fa'il dan pelakunya adalah kata benda yaitu isim zahir, maka fi'ilnya itu harus berada pada posisi dhamir huwa dan dhamir hiya. Dhamir huwa untuk pekerjaan atau fi'il yang dilakukan oleh laki-laki muzakkar, dan dhamir hiya apabila pekerjaan dilakukan oleh muannas ya, perempuan. Walaupun pelakunya bisa mufrad, bisa musanna, bisa jamak. Nah, kemudian sebaliknya kalau susunannya mubtada dan khobar ya, subjek dan predikat begitu, maka dia harus menyesuaikan diri dengan bentuk subjeknya. Kalau subjeknya mufrad, maka predikatnya juga ikut mufrad ya. Subjeknya musanna, predikatnya juga ikut musanna. Demikian juga kalau subjeknya jamak, maka predikat yang berbentuk fi'il juga harus ikut jamak juga. Demikian pada proses perubahan muzakkar dan muannas. Jika subjeknya muzakkar, maka predikatnya harus muzakkar. Jika subjeknya muannas, maka predikatnya juga harus muannas. Nah, itu apabila subjek utamanya adalah kata benda yang disebut dalam bahasa Arab disebut dengan isim zahir. Isim zahir itu orang ya, bisa binatang, bisa kata benda yang nyata, pokoknya begitu, sebagai lawan dari kata ganti ya. Kata ganti itu bahasa Arabnya kita sebut dengan dhamir ya, itu. Kalau subjeknya adalah dhamir dan ya predikatnya berbentuk kata kerja atau fi'il, maka harus menyesuaikan sesuai dengan bentuk dhamir. Ya, kita lihat ke halaman 93. Wa fil qa'imatil atiyah af'alun mu'tallatun usnidat ila mukhtalafid dhamair. Pada kolam berikut ada beberapa fi'il mu'tal yang disandarkan kepada dhamir-dhamir yang berbeda-beda. Wal matlub minka, yang diminta dari Anda, anta ta'arrafa, hendaknya engkau memahami, mengetahui ala ma hadatsa minat taghyir ya, perubahan yang terjadi bisa babis ikhtilafil dhamir, disebabkan perbedaan dhamir allati usnidat ilaiha, yang disandarkan kepada fi'il mu'tal tersebut. Jika kita lihat dhamirnya huwa ya, maka fi'ilnya itu harus sesuai, yaitu yad'u, yajri, yarda ya. Ini nanti ada beberapa yang agak sulit, ini nanti kita terangkan. Yang gampang, yang sesuai dengan bentuk fi'il, saya kira kita lewatkan saja. Huma yad'uani, yajriyani, yardoyani. Nah, ini dua dhamir masih normal nih ya. Kalau kita ikuti wazan, yad'u ya sama dengan yaf'ulu, yajri sama dengan yaf'ilu, yarda sama dengan yaf'alu, masih berlaku sedemikian. Nanti pada dhamir huma begitu juga. Yad'uani sama dengan yaf'ulani, yajriyani sama dengan yaf'ilani ya. Terus yardoyani sama dengan yaf'alani ya. Jadi itu kalau bisa di bawahnya itu dimasukkan gitu ya. Yaf'ulu, kemudian yaf'ilu, kemudian yaf'alu. Nah, ini yang menjadi dasar perubahan tuh. Maka di sini menjadi yad'u ya, di sini menjadi yajri, di sini menjadi yarda ya. Kita lihat yang hum. Kalau berdasarkan wazan
yad'una, ya, ini asalnya berarti harus sama nih, yad'una, tuh asalnya gitu tuh, ya. Ini dhamir nih yang nggak boleh dibuang, ya. Kalau dibuang nanti susah menentukan dhamirnya. Nah, sementara ya setelahnya itu nih adalah huruf asli dari kata kerja awal, ya. Nah, yad'una, apakah dengan waw double ini panjangnya tambah gitu? Ya, enggak kan? Nah, dan dia sama-sama huruf ilah, sama-sama sukun. Maka ini double ya, maka salah satunya dibuang, maka menjadi yad'una. Sekarang perhatikan, kenapa seolah-olah kayaknya waw dan dhamma pas gitu ya, yad'una, karena memang kenyataannya huruf ain harokatnya adalah dhamma, seperti di sini yad'u, di sini yaf'u, ya kan? Nah, berarti ini huruf ini nih, ya, ini adalah huruf asli yang memang tidak bisa dirubah, ya. Nah, lalu ini adalah dhamir, maka bacanya menjadi yad'una, menjadi nyaman begitu maksud saya, ya. Terus yajruna berarti asalnya adalah yajriuna. Sekarang ketika yajriuna, ya, kok munculnya menjadi yajruna gitu ya? Betul kan di buku? Yajruna, ya. Dari proses yang ada seharusnya nih, ya, seharusnya yang ada yajriuna. Itu asalnya yang pertama, satu dulu nih ya. Yang pertama ri-nya tetap ya, ya-nya udah dibuang. Itu asalnya begitu, yajriuna, itu asalnya, ya. Yajriuna. Terus yang kedua, antara kasrah dengan wawu, ya, ini udah dua-dua bertahan nih hurufnya, ya. Huruf yajri nih, ya, jim ra, ya, itu berarti kan itu udah nggak boleh dibuang. Tetapi antara harokat kasrah dengan wawu, ya, itu kagak nyambung, ya. Harokat, sekali lagi, harokat kasrah dengan wawu nggak matching kalau bahasa kita sekarang itu, ya, karena wawu tetap harus bertahan, terus ra juga harus bertahan. Tetapi kalau seandainya dibaca yajriuna, itu nggak nyambung tulisannya, nggak nyambung bacaannya, maka harus ada yang dikalahkan, ya. Sementara dhamir nggak boleh dikalahkan, dia tetap posisinya seperti ini, ya. Nah, maka yang dikalahkan adalah ra, ya, ra yang harokatnya kasrah harus menyesuaikan dengan wawu, ya. Wawu disesuaikan dengan harokat apa yang pas? Dhamma. Maka dari situ munculnya menjadi yajruna, gitu, ya. Terus yardauna asalnya berarti yardayriuna. Yardai, nah, bagaimana buatnya? Ada ya sukun, ada waw sukun. Nah, kalau di sini, ya, dilihat dari huruf aslinya, yarda sama dengan yaf'a berarti, ya. Oke. Jadi yarda udah pas, lalu dibuang ya-nya, yardaina, ya-nya dibuang. Dan apa, waw dan nun ini adalah dhamir yang memang juga tidak boleh dihilangkan, ya, karena dia adalah pertanda adanya dhamir. Nah, antara fathah dan waw itu kata orang Arab masih lebih ringan dibandingkan dengan kasrah dan waw, gitu, ya. Kalau orang Arab bilang tuh ribet, atau bahasa Arabnya at-ta'adzur namanya. Dia
nggak bisa masih bisa dialihkan. Kalau seandainya memang masih bisa dirubah ya. Kalau ini atfiqal, berat. Kalau yang namanya berat bisa dirubah menjadi ringan gitu ya. Maka ini dianggap ringan, maka akhirnya kata yardawna itu ya masih dianggap bisa dibaca. Sehingga akhirnya kata yardawna tidak boleh dirubah menjadi yarduna. Ya, kenapa? Mengikuti wazan ya. Wazan yaf'a di sini ya kan? Yaf'a, yarda tuh. Supaya yardawna ya pada posisi yaf'aluna tidak pindah kepada yaf'uluna, yardawna harus bertahan dengan sesuai dengan wazannya. Yaf'a, yaf'a, yarda. Nah, iyanya dibuang sebagai penempatan lam nih ya. Jadi pada yarda itu lamnya udah enggak ada ya. Yang dipertahankan adalah waw dan nun dhamir ya. Nah, jadi ini yarda sama dengan yaf'am tuh yang enggak boleh dihilangkan gitu ya. Kalau seandainya yang harus dirubah itu adalah lam gitu, ini masih memungkinkan. Tapi ini yang dirubah adalah ain ya. Nah, kalau ain tuh pada posisi seperti ini tidak boleh karena harus ya, kalau kita bahasakan itu harus mempertahankan identitasnya gitu ya. Maka yang muncul adalah yardawna. Oke, sekarang kita lihat ke hiya. Ini masih normal, masih biasa. Hiya tad'u, hiya tajri, hiya tarda, sama dengan gua, sesuai dengan wazannya. Ya, hiya taf'ulu, hiya taf'ilu, hiya taf'alu ya. Karena akhirnya itu adalah huruf ilat sehingga tidak dibaca hiya tad'u, hiya tajriyu, hiya tardayu ya. Karena biasanya huruf ilat itu lebih gampang dibaca kalau dia dalam keadaan sukun. Kemudian huma masih sesuai dengan wazan. Huma tad'uwani, berarti wazannya huma taf'ulani ya. Huma tajriyani ya, huma taf'ilani. Kemudian huma tardoyani, huma taf'alani. Berarti hiya dan huma itu masih normal, masih sesuai dengan wazan. Nah, sekarang hunna yad'una ya. Coba perhatikan, lihat dengan hum. Lihat dengan hum. Antara hunna dengan hum sama ya. Nah, bagaimana tuh? Hum jamak muzakkar sementara hunna adalah jamak muannas tapi kok sama gitu ya. Nah, ini berarti kita anggap ini nggak normal kalau gitu ya. Kemudian giliran hum pada yad'una sama tuh. Tapi giliran hum pada yajruna ya, lalu pada hunna malah berubah menjadi yajrina ya. Kemudian hum pada yardawna ya, itu hum itu yardawna, giliran hunna menjadi yardaina ya. Kembali ke wazan ya, giliran hunna ya, berarti wazan yaf'ulu menjadi apa? Yaf'ulna. Kemudian yaf'ilna dan yaf'alna. Nah, ini nih yang jadi patokannya nih. Nah, kalau giliran yad'u ya, tinggal urutin saja kalau gitu. Nah, berarti pas kalau gitu ya. Yaf'ulna yad'una, berarti hunna memang yad'una. Nah, kalau dengan yad'una hum bagaimana kalau begitu? Nah, yang yad'una pada hum lah yang banyak ada perubahan, karena pada hum asalnya adalah yad'una gitu ya. Terus yang yajrina ya, hunna yajrina, ngepas nggak kalau begitu? Yaf'i, nah yaf'i berarti yajri ya.
ya-nya adalah lamnya tuh ya. Nah, gitu berarti. Berarti kalau gitu sama dengan wazan ya. Kemudian giliran yardo menjadi yardoina ya. Boy al ya. Nah, yardoina yaf'alna. Berarti kalau gitu untuk hunna ya itu semuanya pas dengan wazannya. Hanya di sini seolah-olah ya kita memiliki kesamaan dengan dhamir hum pada bacaan yad'u. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau ada bacaan yang kayak begini nih, ya kita kudu hati-hati banget nanti melihat siapa subjeknya nih, ya. Karena sama ini dhamir hum dengan dhamir hunna. Lanjut dulu. Untuk anta, tad'u, tajri, tardo sama dengan dia dan gua ya. Enggak ada perubahan, berarti ya sesuai dengan wazan. Antuma sama berarti dengan huma yang muannas ya. Huma yang kedua tuh hampir sama. Tad'uani, tajriani, tardoyani sama tuh. Berarti normal juga. Antum, tad'una, tajruna, tardawna itu sama dengan hum, tapi yang diganti adalah huruf ya-nya menjadi ta ya. Karena sekarang antum itu kan berarti dhamirnya dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab itu dhamir yang langsung diajak bicara gitu ya, orang kedua. Nah, sekarang nanti kok jadi tad'ina, tajrina, tardoina. Ini yang jadi kasus lagi berarti ya. Anti berarti di sini taf'ulina. Kalau di sini berarti taf'ilina. Ya di sini taf'alina. Berarti kalau ikut wazan ini ya, maka giliran tan'u itu kira-kira asalnya adalah tad'uina. Ternyata nanti di sini bikinnya adalah tad'ina ya. Bagaimana dari tad'uina kok menjadi tad'ina? Berarti yang pertama langkahnya kembali ke asal dulu. Kata tad'uina itu kembali ke tad'u, berarti tad'u. Tuh. Banyak tad'uwi ya. Pertahankan domirnya, berarti wawunya diapain? Dihilangkan ya. Wawunya dihilangkan, maka menjadi yang muncul adalah tad'uina. Tuh. Kalau dibaca tad'uina itu enggak layak didengar, enggak layak dibaca, orang Arab merasa berat ya. Maka akhirnya yang disesuaikan adalah harokat dhammah ya, disesuaikan dengan ya, sehingga akhirnya apa? Ya tidak matching, kira-kira begitu dengan dhammah. Ya matchingnya dengan apa? Dengan kasrah, sehingga jadi bacanya menjadi tad'ina, gitu ya. Terus giliran tajri menjadi asalnya berarti tajriyina ya. Terus ya tajrina. Kalau ini mungkin lebih enteng nih ya. Di sini kan tajriyina gitu ya. Ini ada proses sukun lagi ya. Kembali ke awal ya. Tajrina, karena asalnya kan tajriya, tajri kan sukun tuh ya. Nah berarti di sini ada apa? Ada dua ya yang dua-duanya sukun. Yang mana yang sebenarnya ada? Yaitu ya dan nun yang menunjukkan dhamir. Maka yang dipertahankan itu adalah yang ada dhamirnya. Maka menjadi tajrina ya. Yang dibuang jadinya nih lam fi'il ya.
Yang lam fi'il kan di sini adalah huruf ya. Nah, maka dibuang sehingga menjadi tajrina, ya, tajrina. Tuh gitu. Terus tardo, ya. Tardo yina, ya, tardoina. Kemudian doina gitu, ya. Nah, berarti kalau gitu ada dua ya yang sama-sama mati sehingga akhirnya satu dibuang, yaitu huruf aslinya. Yang dipertahankan adalah tanda domir, ya dan nun yang terakhir, maka ya yang pertama dihilangkan sehingga menjadi tardoina, ya, tardoina. Sudah ya? Baik, untuk antunna, nah itu mendekati kesamaan dengan hunna, ya, sama-sama jamak. Bedanya kalau hunna itu orang ketiga, kalau antunna itu orang kedua, tapi sama-sama untuk muannas, ya, jamak muannas. Maka bedanya itu ada pada huruf ya dan tak saja, ya. Hunna yad'una, tapi antunna tad'una, ya. Terus hunna yajrina, nah giliran antunna tajrina. Kemudian hunna yardoina, nah giliran antunna tardoina, ya. Nah yang lainnya sama, ana ad'u, ana ajri, ana ardo, nahnu nad'u, nahnu najri, nahnu nardo. Nah ini hal-hal yang terkait dengan, ya, tasrif fi'il yang akhir daripada lam fi'ilnya berbentuk huruf ilat, ya, disebut dengan nakis, ya, ilatnya begitu. Baik, sekali lagi sebagai bahan pengingat, ya. Jadi kalau ada susunan fi'il fa'il, ya, fi'il dan pelakunya, dan pelakunya adalah kata benda, yaitu isim zahir, maka fi'ilnya itu harus berada pada posisi dhamir huwa dan dhamir hiya, ya. Dhamir huwa untuk pekerjaan atau fi'il yang dilakukan oleh laki-laki muzakkar, dan dhamir hiya apabila pekerjaan dilakukan oleh muannas, ya, perempuan. Nah itu posisinya tepat sama tuh, nggak boleh berubah. Fi'ilnya ada pada posisi huwa, walaupun pelakunya bisa mufrad, bisa musanna, bisa jamak. Kita ambil yang yad'u sekarang, ya. Jadi kira-kira yad'u al-muslim, orang muslim berdoa. Terus kalau dua, yad'u al-muslimani. Kalau banyak, yad'u al-muslimuna. Ini berarti huwa, ya, pada posisi mudzakkar berarti. Terus kalau yang muannasnya berarti tad'u al-muslimatu. Terus tad'u al-muslimatani, dan tad'u al-muslimatu. Berarti tad'u ini ada pada posisi hiya, itu untuk muannas, ya. Kata yad'u dan tad'u itu tidak mengalami perubahan, ya. Bagaimana kalau kita balik? Artinya muslim dan seterusnya itu jadi subjek, ya. Kalau susunannya menjadi mubtada dan khabar, maka berubah dia. Al-muslimu yad'u, terus al-muslimani yad'uwani, al-muslimuna yad'una. Tuh, ya. Kemudian yang muannasnya al-muslimatu tad'u, al-muslimatani
Ad'uwani al-muslimatu yad'una. Tuh ya. Nah, kalau di sini ya susunannya adalah mubtada dan khabar. Yang depan ini adalah mubtada, semua fiil tuh itu adalah khabar. Nah, kalau bentuknya mubtada dan khabar seperti ini, maka setiap ya bentuk mubtada dan khabarnya itu harus menyesuaikan. Mubtadanya mufrad, khabarnya juga harus mufrad. Mubtadanya musanna, khabarnya harus musanna. Kemudian mubtada jamak, khabarnya harus jamak. Begitu semua. Yang ini adalah mudzakkar ya. Nah, itu harus semua mudzakkar semua ya. Yang muannas begitu juga ya, harus sesuai banget. Dilihat dari sisi mufrad dan musanna jamaknya harus sesuai. Ya, inilah aturan yang memang ada pada bentuk mubtada serta khabar ya. Coba kita lihat di halaman 97 buat latihan kita ya bersama-sama. 97. Ya. Kita halaman 97 tamrinat ij'al al-af'al al-atiyah khabaran lid-dhamair allati tajiduha fil qa'imah. Jadikan fiil-fiil berikut sebagai khabar bagi dhamir-dhamir yang Anda temukan pada kolam berikut. Fiilnya adalah al-af'al ya'lu, yasmu, yanmu, yadnu, yakhlu ya. Ya. Oke. Ya'lu dulu, ya'lu ya. Ya'lu kalau huma jadi apa? Ya'luwa. Huma ya. Ya'luwa. Kalau hum ya'luna. Ya, hum ya'luna. Hiya ta'lu. Huma ta'luwani. Hunna ya'luna. Ya, hunna ya'luna. Anta ta'lu. Antuma ta'luwani. Antum ta'luna. Anti ya, awas hati-hati. Anti ta'lina. Antuma ta'luwani ya. Antuma ta'luwani. Antunna. Antun awas ta'luna. Antunna ta'luna. Ana a'lu. Nahnu na'lu ya. Na'lu. Ala ya'lu itu artinya adalah tinggi ya. Ala ya'lu tinggi. Sama yasmu juga begitu. Sama yasmu. Oke. Huwa yasmu. Huma yasmuani. Hum yasmuna. Hiya tasmu. Huma tasmuani. Hunna yasmuna. Anta tasmu. Antuma tasmuani ya. Antum tasmuna. Terus anti tasmina. Antuma tasmuani. Antunna tasmuna. Ana asmu. Nahnu nasmu. Oke ya. Yanmu. Yanmu artinya tumbuh ya. Yanmu. Huwa yanmu. Huma yanmuani. Hum yanmuna. Hiya tanmu. Huma tanmuani. Hunna yanmuna. Anta tanmu. Antuma tanmuani. Antum tanmuna. Anti tanmina. Antuma
tanwani, antunna tanmuna, ana anmu, nahnu nanmu. Ya, yadnu, dana yadnu mendekati, ya. Yadnu huwa yadnu, huma yadnuani, ya yadnuani, hum yadnuna, hiya tadnu, huma tadnuani, hunna yadnuna, ya hunna yadnuna, anta tadnu, antuma tadnuani, antum tadnuna, anti tadnina, antuma tadnuani, antuma, ulangi, tadnuani, antunna tadnuna, ana annu nahnu nadnu. Ya, oke, terakhir yaklu sekarang. Huwa yaklu, huma yakluani, hum yakluna, hiya taklu, huma yakluni, hunna yakluna, anta taklu, antuma takluani, antum takluna, anti taklina, ya, anti taklina, antuma takluani, antunna takluna, ana aklu, nahnu naklu. Ya, yaklu itu berkholwat, menyendiri. Ya, yasmu itu artinya mulia, tinggi. Samaun itu kan artinya langit. Kalau ada di jabatan di dalam bahasa Arab itu ada namanya sumuwul amir. Ya, artinya nih sumuwul amir. Kalau nggak salah itu gubernur. Ya. Jadi panggilannya harus disebut dengan sumuwul amir. Baik, nanti kita lanjut lagi jika cukup nih bro. Ya.